senang sekali ketemu saya. Gimana? Happy ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya juga sehat ya. Amin amin. Ya, ini rumah saya yang mau saya jual ya. Dalam keadaan seperti ini, nggak ada yang saya kurangin, nggak ada yang saya ambil batanya satu pun, nggak. Semuanya lengkap. Sebagian ada benarnya. Jadi saya menjual rumahnya benar, tapi terlilit pinjolnya itu nggak benar ya. Karena saya tahu batasan saya, dan teman-teman pasti tahu lah, pemirsa pasti tahu lah seberapa maksimal sih pinjol mengkontrolkan dananya buat nasabahnya. Ya kalau logikanya saya meminjam pinjol, kemudian saya terlilit, saya harus menjual aset, nilainya sangat jauh gitu maksudnya. Jadi kayaknya bukan karena pinjol saya menjual rumah, tapi ada reason lain, the another reason kenapa, that's why jual rumah saya gitu loh. Jadi ada alasan lain. Tidak serupa, tidak sama, berbeda tapi linear gitu loh. Hampir hampir mirip. Karena saya masih punya dua cicilan sebenarnya, tiga lah ya, tiga cicilan. Yang nilainya juga besar, cicilannya juga bisa dibilang lumayan lah kalau untuk ukuran saya ya pribadi. Itu kan. Kenapa dibilang lumayan? Karena eh, belakangan ini intensitas di pekerjaan saya sudah mulai menurun gitu kan, kesibukan saya, dan ditambah lagi saya tidak punya program rutin, istilahnya nggak ada program stripping, nggak ada program yang menayangkan saya setiap hari. Itu kan menjadikan itu sangat membantu tuh. Saya hanya berharap dengan undangan-undangan sebagai bintang tamu ternyata itu tidak bisa menutupi semua kebutuhan dan keperluan yang harus saya alokasikan uangnya ke sana gitu. Artinya defisit lah antara pemasukan saya dengan pengeluaran saya itu minus. Nah itulah yang akhirnya membuat saya untuk berpikir antisipatif ya, supaya saya nggak pusing setiap bulannya. Udahlah, kita eh, kita selama kita mau jalan kehidupan biar lebih santai nih, misalkan kita nggak ada syuting, nggak ada apa, tapi saya mau kita bisa berpikir ya udah, kita lepas saja aset, kita bagi dua, setengahnya kita belikan lagi rumah yang mungkin lebih kecil dari ini, sisanya kita buat tabungan dan juga investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari. Preventif saja, pencegahan gitu loh kan di kemudian hari. Karena jangan sampai ada pinjaman, tunggakan, gaji karyawan, gaji itu yang tidak terbayar karena mereka sudah kerja. Jadi saya siapkan dananya dari sekarang gitu. Iya, cicilan itu ada tiga pos. Ya, tiga pos, dua properti, satu kendaraan. Nah, ya kan tiga pos aja nih kalau buat saya pribadi, ukuran saya ya. Jangan dibandingkan dengan teman-teman yang sibuk. Ukuran saya yang seperti saya ini, itu tiga pos ini aja sudah cukup besar buat saya. Ditambah biaya sekolah anak, tiga anak, belanja istri, uang istri, ya kan. Belanja sama buat istri kan beda, karena belanja itu buat keseharian rumah, duit untuk istri juga harus buat dia ke salon, buat dia belanja, itu kan juga harus dipikirkan. Kemudian bayar gaji pegawai, dua asisten rumah tangga, satu driver, terus listrik, bulanan yang lain, semuanya kalau dikalkulasi cukup lumayan, bisa hampir menyentuh di angka 100 gitu. Nah, itu lumayan kan maksud saya. Ya berawal dari pandemi ya, yang sudah mulai berkurang satu satu satu, dari tiga pekerjaan tinggal dua, dua pekerjaan tinggal satu, satu pekerjaan tidak ada pekerjaan, tinggal undangan-undangan, bintang tamu MC aja segala macam, ya kan. Eh, Sekarang juga bahkan untuk menyesuaikan, supaya banyak rate yang tadinya saya sekian, saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan. Mau lihat rumahnya seperti apa? Yuk masuk. Sebabnya ini adalah ruang tamunya. Ini ruang tamunya. Nah, oke, kita ke ruang tengah. Nah,
Iya, di sini tempat kami bercengkrama dengan keluarga, dengan istri nonton TV, dengan anak, ya, dengan pembantu, semua nonton bareng, ya. Ini sebenarnya adalah garasi mobil, ya kan? Garasi mobil yang kami sulap untuk kamar anak kami yang ketiga, Maila yang perempuan. Karena di rumah ini kamar cuma tiga, nggak cukup, ya kan? Kalau untuk lima anggota keluarga plus tiga asisten rumah tangga. Jadi ini akhirnya kami sulap jadi kamar. Tadinya garasi. Ini dapurnya. Jadi kalau rumah ini dijual, kita harus juga melupakan kenangan ini. Yang sulit dilupakan adalah bagaimana kita harus berproses dalam sebuah hidup. Semuanya memang kenangan itu kan kenapa sulit dilupakan, karena terekam di memori jangka panjang. Kisahnya, sukanya, dukanya itu ada dalam setiap sudut rumah saya. Inilah sekilas sedikit aja ya, saya spill rumah-rumah saya yang nanti akan saya lepas. Ya kalau memang ini masih milik saya, tidak terlepas, tidak akan pergi kemana. Kalau memang sudah bukan jodoh saya, dia akan pergi meninggalkan saya, atau saya akan pergi meninggalkan rumah ini. Berjuang lebih keras lagi gitu. Jadi ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Jadi saya harus meridoi agar insya Allah, saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini, sampai sekarang pada saya, sangat bersyukur. Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memprihatinkan lagi gitu. Karena kan ya karena berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar, berita yang tidak benar akhirnya menjadi besar, ya saya harus luruskan bahwa ini nggak benar. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang juga saya juga memang lagi ada apa namanya, ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Saya bilang, Vi, dong Vi, ajak gue kerja lah. Kalau ada apa-apa apa ajak gue lah gitu kan. Gak apa-apa dah, gue jadi asisten lu, nggak apa-apa dah gitu kan. Bawain tas lu, nggak apa, lu bisa aja lu bos, kata gitu. Bercanda gitu kan. Ya ampun bos, kata dia gitu kan. Iya gue serius nih Vi, gue bilang. Tapi kan kalau gue yang bawain kan beda dong harganya sama orang lain. Karena kan gue artis, segituin kan. Gue ketawa-tawa aja. Tapi kemarin memang Raffi Ahmad emang orang baik lah. Wajar kalau dia sukses, karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem. Itu apa, pompa air meledak duar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta, nanti gue ganti nih, istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung sama dia, cepet sekali, langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Irfan Hakim juga suka ngebantu. Terus juga kemarin tadi pagi tuh Marcel Secreting itu, Bang, ada apa nih? Ini bener Bang, ada apa Bang? Ngomong cerita aja Bang, mungkin ada yang bisa saya bantu Bang. Nggak ada, saya udah aman-aman semua. Makasih saya udah membantuin ya. Kepedulian Marcel tiba-tiba juga, alhamdulillah tuh sangat meringankan saya, walaupun itu kayak gitu. Seperti itulah kalau lebih. Alhamdulillah banyak. Melanie Ricardo, duh apa kabar gitu. Baik, ngobrol di podcast gue, ngajakin ngobrol di podcast. Ya banyak yang peduli lah gitu kan. Intinya alhamdulillah kita masih punya teman-teman yang baik gitu. Apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita memang mau bantu, ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang, itu nggak jadi masalah. Setiap keputusan dalam rumah tangga saya yang istilahnya keputusan strategis ya, keputusan dalam dunia politik itu namanya keputusan strategis, saya harus diskusikan dengan istri dan anak saya. Walaupun saya kepala rumah tangga, walaupun saya punya hak untuk memutuskan, kamu mau ikut, gak mau ikut, get out. Saya nggak seperti itu. Saya kepala rumah tangga yang demokratis. Semua anggota keluarga saya punya hak untuk berbicara. Saya tampung aspirasinya, kemudian kita rebukan mana yang terbaik, itu kita putuskan. Rata-rata semua, ya udah ya, mau gimana lagi? Kata anak saya nomor 1, ya udah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa aku masih sekolah di sini ayah. Istri, ya udah aku ikut kamu aja sayang. Jadi alhamdulillah semua mendukung apa yang menjadi keputusan saya, karena mereka sangat tahu situasi terkini apa yang sedang dialami oleh keluarga ini gitu. Tapi sebenarnya bocoran aja ya, aku pengen suatu hari nanti
aku pengen aku pengen hijrah ke Yogyakarta kan. Aku pengen karena aku suka banget sama Jogja yang selain makanannya enak-enak, terus biaya hidupnya murah, kayaknya adem dan tentrem kalau tinggal di Jogja tuh gitu kan. Culture-nya, masyarakatnya, budayanya aku sangat suka. Dan istriku kebetulan juga suka karena dia ada darah Jogjanya kan dari eyangnya. Hijrah ke Jogja. Kalaupun bekerja tetap kerja di Jakarta tetap saya ambil gitu kan. Tapi saya ya banyak teman-teman artis Jogja juga yang bisa kerja di Jakarta dengan sangat gampang sekali. Jadi buat saya Jogja Jakarta tuh bukan suatu jarak yang jauh. Jarak sekarang tuh sangat dekat. Apalagi kan ada kereta cepat kan.